Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu R. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sate singkong pelangi. Olahan dari singkong ini sangat enak rasanya. Memiliki tekstur kenyal tetapi tidak alot, tetap empuk. Bahannya sangat ekonomis dan mudah didapat. Cara membuatnya juga sangat gampang. Cocok sekali untuk ide jualan. Nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, silahkan simak video sampai selesai ya. Siapkan wadah dan masukkan 500 gram singkong parut, 150 gram gula pasir, 50 gram tepung tapioka, 1 saset vanili bubuk. Bisa diganti pasta vanila, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh agar-agar plain. Saya menggunakan agar-agar merek Swallow. Terakhir masukkan 250 ml santan. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Bagi adonan menjadi 3 bagian. Saya gunakan timbangan untuk membagi adonan supaya semua bagian sama. Satu bagian pertama saya tambahkan pewarna makanan warna hijau muda. Bagian kedua saya tambahkan pewarna merah muda. Terakhir saya tambahkan pewarna kuning muda. Siapkan loyang dan olesi dengan minyak sayur secara merata. Di sini saya menggunakan loyang dengan ukuran 18 x 18 cm. Untuk adonan pertama yang saya tuang adalah adonan berwarna kuning. Ratakan adonan sampai dasar loyang tertutup dengan adonan secara merata. Hentak-hentakkan loyang supaya adonan dapat dengan mudah merata di seluruh dasar loyang. Goyang-goyang loyang supaya permukaan atasnya dapat rata. Masukkan loyang ke dalam dandang yang sudah dididihkan airnya terlebih dahulu. Kita akan mengukus lapisan pertama ini sampai permukaannya set kurang lebih 5-7 menit. 7 menit kemudian permukaan lapisan pertama sudah set. Permukaannya kalau kita sentuh sudah terasa kesat. Untuk menghindarkan panci nanti kehabisan air, ini saya tuang lagi air secukupnya. Ini air yang sudah saya didihkan teman-teman ya. Kita tuang secukupnya supaya nanti panci tidak kering airnya selama kita mengukus. Nah, selanjutnya kita tuang adonan yang kedua. Jangan lupa aduk adonan sebelum dituang supaya adonan dapat bercampur rata kembali. Tidak ada bagian yang mengendap di dasar adonan. Ratakan adonan kedua sampai menutupi semua permukaan lapisan pertama. Supaya adonan lapisan kedua dapat merata menutupi permukaan lapisan pertama, teman-teman bisa mengeluarkan loyang dari dandang, kemudian menghentak-hentakkannya sebentar di luar dandang. Untuk lapisan kedua ini kita juga akan mengukus sekitar 5-7 menit. Nah, sekarang lapisan yang kedua permukaannya juga sudah set. Kita bisa menuang untuk lapisan ketiga atau lapisan terakhir. Karena kapasitas panci yang saya gunakan ini sedikit memuat air, maka sebelum saya tuang lapisan yang ketiga, saya tambahkan lagi air panas secukupnya. Selanjutnya saya tuang warna hijau sebagai lapisan yang terakhir.
Sama seperti lapisan sebelumnya, untuk memudahkan lapisan ini menutupi permukaan lapisan sebelumnya secara merata, kita bisa mengeluarkannya dari dandang dan menghentak-hentakkannya sebentar. Selanjutnya kita kukus kue ini sampai matang sempurna kurang lebih 30 menit. Sama seperti sebelumnya, api yang kita gunakan adalah api sedang cenderung besar. Kurang lebih 30 menit kemudian kita bisa mengecek kuenya. Jika kue sudah dipastikan matang, maka kita bisa mengangkatnya. Kita tunggu kue dingin baru kita lepas dari loyang. Sekarang kue sudah dingin dan kita bisa melepasnya dari loyang. Untuk memudahkan melepas dari loyang, kita sisir bagian tepi kue dengan menggunakan spatula plastik. Jadi untuk memotong kue nanti ini kita menggunakan spatula plastik saja ya teman-teman ya. Karena ini akan memudahkan ketika kita memotong tidak lengket. Nah, sekarang kita bisa menarik kue dan kita lepas dari loyang karena ini sudah terasa kesat dan padat, kenyal ya teman-teman ya. Ya seperti ini. Ini lentur sekali ya. Selanjutnya kue ini akan saya potong bentuk dadu kecil-kecil. Ya, seperti ini teman-teman ya, nanti hasilnya kita potong seperti ini saja. Selanjutnya, potongan-potongan kue ini kita balur dengan menggunakan kelapa parut. Kelapa parut ini sudah dikukus, tadi sudah saya tambahkan sedikit garam, kemudian saya kukus bersama daun pandan. Dan ketika kita membalur dengan kelapa parut seperti ini, pastikan tangan yang kita gunakan dalam kondisi betul-betul bersih. Nah, sekarang potongan kue yang sudah dibalur dengan kelapa bisa kita susun pada tusuk sate ya. Seperti ini teman-teman ya. Kita bisa mengisinya dengan 4 ataupun 5 potong ya, disesuaikan dengan selera kalian saja. Dan inilah hasilnya teman-teman ya, sate singkong pelangi ini bisa menghasilkan kurang lebih 24 tusuk sate singkong pelangi. Hasilnya terlihat sangat cantik dan juga rapi. Ini kalau dijadikan ide jualan sangat cocok dan insya Allah pasti laku. Karena ini rasanya juga sangat enak ya. Kenyal tapi empuk, tidak ada rasa ulet ataupun alotnya. Manis dan asinnya juga pas, beraroma harum dan juga rasanya gurih. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung Cikgu R Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.